Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Apakah suaranya terdengar, teman-teman? Suara saya apakah sudah cukup segini? Ah, baik. Terima kasih. Gimana kabarnya, teman-teman? Kita tunggu dulu ya. Oh, terlalu keras. Segini mungkin ya. Eh, kita tunggu dulu Mbak Dini. Assalamualaikum, Mbak Dini. Halo, Mbak Dini. Suaranya jelas, Mbak Dini, segini. Saya, Pak. Sambil menunggu Mbak Dini connect ya mungkin ya teman-teman, saya ingat tuh Q&A eksklusif Fiksi 2020 bersama Mbak Andini ya, saya Devita Andini. Beliau adalah penanggung jawab program Fiksi tahun 2020 Pusat Prestasi Nasional. Jadi buat teman-teman mungkin yang sebelumnya sudah ikut fiksi atau kakak-kakak tingkatnya sudah ikut fiksi, mungkin sudah tahu ya dengan event fiksi ini. Jadi event Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia gitu. Mungkin ini ajang kewirausahaan yang sangat bergengsi ya buat anak-anak SMA. Baik, saya undang lagi Badini ya. Mungkin tadi ada sedikit kendala. Baik buat teman-teman yang sudah bertanya di feed, baik di Instagram Fiksioner ataupun Puspesnas, sudah saya rangkum pertanyaannya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan disampaikan di sesi tanya jawab. Sebentar ya teman-teman. Halo Mbak Dini, suaranya terdengar Mbak Dini? Halo, halo Dede. Halo Mbak Dini, itu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ih, Mbak Dini cantik sekali. Mbak itu ada sedikit lipstiknya di gimana giginya. Dek? Ada sedikit lipstik di giginya. Oh iya iya. Nah, udah better Mbak Dini. Ya gimana? Nah, kita mulai aja ya Mbak Dini ya. Mungkin teman-teman Dek, juga udah pada gas sabar ingin menjelaskan, ingin mendengarkan penjelasan langsung dari superstar kita, Mbak Dini. waduh, Ya, superstar. ya teman-teman, saya perkenalkan, beliau adalah Mbak Andini ya, sering disebut Mbak Andini. Nama beliau Cecilia Devita Andini. Beliau penanggung jawab program Fiksi 2020 Pusat Prestasi Nasional.
Nah, baik, Mbak. Sebelumnya mungkin kita akan mengulas sedikit tentang fiksi itu sendiri. Yang pertama Mm-mm. mungkin penjelasan tentang apa sih itu fiksi. Mungkin teman-teman yang belum mengikuti fiksi sebelumnya juga pada penasaran sih, fiksi itu apa sih gitu. Boleh dijelaskan, Mbak? Ya, silakan Mbak Dini. Oh iya, makasih Dek. Sebenarnya fiksi itu singkatan dari Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Jadi intinya fiksi itu ajang lomba untuk memfasilitasi para siswa SMA yang memiliki minat dan bakat berwirausaha dan ingin memulai usahanya dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Fiksi itu udah dimulai dari tahun 2006 loh, Dek. 2006. Iya, 2016, sorry, Oh, 2016. iya 2016. Oh iya berarti sekarang udah tahun kelima ya berarti ya. Iya, 2016, 17, 2016, 18, 17, 19, 20. 18, 19. Iya, Ya, iya, tahun kelima ya tahun ini. Wah, ternyata iya udah betul. lama juga ya Mbak Dini ya. Iya, Dan lumayan. antusiasnya juga udah banyak sekali ya. Ya, setiap tahun bertambah yang ingin ikut dan mengupload rencana bisnisnya Iya, betul-betul. gitu. Baik, Dede waktu itu selanjutnya ikut tahun berapa ya, pertanyaan Dek? yang kedua ya mungkin Mbak Dini. Oh iya, Mbak, gimana? Dede kan waktu itu ikut fiksi tahun berapa ya? Tahun 2017. Ah, oke Ya, oke. dulu di Bandung. Iya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa latar belakang dan tujuan diselenggarakannya fiksi ini, Mbak? Hmm. Jadi latar belakangnya sebenarnya ada dua ya. Hmm, Jadi yang pertama concern kita terhadap terjadinya bonus demografi di hmm, Indonesia. Kan tahun 2020 sampai 2030 ini kita tuh di Indonesia itu usia angkatan kerja itu mencapai 70%. Nah, bonus demografi itu kan perlu disikapi dengan segala potensinya agar SDM yang ada itu usia produktif itu bermanfaat untuk membangun negeri ini. Sehingga tentu diperlukan cara untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, kemudian kedua itu era ekonomi kreatif. Masa sekarang ini dan selanjutnya ini kan kita memasuki era ekonomi kreatif. Jadi diharapkan era ekonomi kreatif itu menjadi penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing. Nah, di era ekonomi kreatif ini yang diperlukan apa sih? SDM yang memiliki kreativitas, inovasi, dan invensi. Nah, jadi ini adalah cara latar belakang fiksi itu adalah gimana Kemendikbud itu mempunyai langkah untuk menyiapkan generasi muda menghadapi ini. Jadi Kemendikbud itu berharap angkatan muda, terutama siswa-siswa SMA, harus memiliki kualitas yang baik gitu, yang akan menjadi penggerak utama dan ujung tombak ekonomi Indonesia di masa depan dalam menghadapi bonus demografi dan dalam menghadapi era ekonomi kreatif. Untuk itulah fiksi diadakan seperti itu. Iya betul, Mbak Dini memang harus dipersiapkan dari sekarang ya. Kita ke depan akan Iya, menyambut bonus demografi Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi menurut saya ini memang program yang sangat bagus sekali gitu menciptakan pengusaha-pengusaha muda disiapkan dari sekarang. betul, betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di Pixie ini ada 6 bidang ya Mbak ya, dan dua Ya, kategori. Nah itu ya. bisa dijelaskan Mbak? Jadi di fiksi ini yang dilombakan itu ada dua kategori yaitu rintisan pemula dan rintisan lanjutan. Jadi rintisan pemula itu diharapkan peserta peserta sudah mencoba memulai bisnisnya, membuat prototipe dan mencoba memasarkan mungkin secara langsung ya bisa bisa lewat jualan ke teman gitu. Dan maksudnya sudah dipasarkan secara online ataupun offline. Nah, kalau rintisan lanjutan diharapkan usahanya itu sudah berjalan minimal 3 sampai 6 bulan sebelum dia mengupload rencana bisnisnya. Itu kalau kategorinya. Sedangkan bidang usaha yang dilombakan tuh ada 6, yaitu kriya, desain grafis, fashion, game dan aplikasi digital, terus boga, kemudian budidaya dan lintas usaha. Itu deh yang dilombakan di Ya. fiksi. Yaitu 6 bidangnya udah mencakup keseluruhan bidang ya, maksudnya dengan 6 bidang itu sudah mewakili semua bidang yang di entrepreneur itu ya Mbak ya?
Iya, itu dasarnya memang Hmm, ekonomi kreatif, Dek, gitu. hmm, hmm, Kenapa 6 bidang itu? Seperti hmm. itu. Ya dulu saya juga masuk bidang boga karena sering masak-masak Ah, dan suka makan-makan. gimana usahanya berlanjut kan, Dek? Ya, alhamdulillah berlanjut, Mbak. Ini masih pengembangan. Dapat mentor juga dari Mayapada, Bu Victoria Tahir. Ini Wah, berkat mak- berkat Kemendikbud juga, berkat Mbak juga. harus Semoga bisa dikembangkan ya, Dek, lanjut. ya. Iya, iya, Mbak. Siap, siap, siap. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ya, Mbak ya. Hmm, mm-mm, Selanjutnya, peserta harus membuat proposal bisnis nih. Nah, mm-mm, secara mm-mm. umum gambarannya seperti apa sih, Mbak, proposal bisnis itu? Hmm. Yang harus diketahui peserta juga, apa sih proposal bisnis? Peserta tuh harus tahu dulu proposal bisnis itu kan sebenarnya pernyataan tertulis ya tentang maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu bisnis. Jadi intinya tuh sebenarnya singkat yaitu apa sih yang dia ingin capai dari bisnisnya. Nah, itu harus dinarasikan. Jadi isinya proposal bisnis sebenarnya ini semua sudah lengkap di pedoman. Jadi kalau boleh saya juga jelaskan yang di pedoman itu proposal bisnisnya itu isinya yang pasti pertama tuh latar belakang dia itu membuat bisnisnya itu apa gitu. Terus terus tema atau ide gagasan yang kenapa sih dia mengambil bisnis itu yang disesuaikan dengan tema fiksi ya biasanya gitu. Terus eh, aspek inovasi karya. Jadi apa inovasi dari produknya itu apa gitu. Terus kemudian tentang penjelasan penjelasan produknya. Jadi penjelasan tentang produknya secara singkat tapi jelas. Jadi nanti di situ dia harus melampirkan sketsa produk, teknik material dan lain-lain ya. Itu udah ada di pedoman sebenarnya. Semua siswa yang ingin ikut bisa lihat di pedoman. Terus jangan lupa lampirkan analisis SWOT, perencanaan bisnis dan manajemen, bagaimana dia merencanakan SDM-nya dia. Terus proses produksinya seperti apa gitu, dari bahan bakunya apa, tekniknya bagaimana, terus bagaimana dia menggunakan teknologi. Terus SDM misalnya dia menggunakan sumber daya manusia misalnya memanfaatkan ibu-ibu di sekitar rumahnya seperti itu. Terus pemasarannya seperti apa? Terus laporan keuangannya bagaimana? Karena kan di sini rintisan berarti dia sudah melaksanakan bisnisnya ya. Jadi laporan keuangannya juga harus disertakan. Target pasarnya juga harus ditulis. Dia target pasarnya maunya siapa? Terus rencana keberlanjutan bisnisnya seperti apa? Seperti itu deh isinya. Jadi memang sebenarnya rencana bisnis ini udah lengkap ya di pedoman ya, Mbak ya. Iya, udah lengkap. Semua udah lengkap sebenarnya. Dan tinggal tinggal anak-anak tinggal ya isiin aja yang udah template yang udah ada di pedoman ya, Betul, Mbak ya. betul, betul. Sebenarnya di pedoman itu sudah jelas semuanya. Jadi bagaimana membuat SWOT, SWOT itu apa, di situ udah jelas. Bisnis model kanvas di situ juga sudah dijelaskan gitu. Harus pakai infografisnya seperti apa. Tinggal harus baca pedomannya saja sih sebenarnya. Gitu. Iya, kalau tahun ini enak sekali sih, Mbak, udah ada template proposalnya ya. Kalau tahun saya sih Iya belum ya. ada, Mbak, dulu. Jadi Iya, proposal tuh ngarang kita bikinnya. Jadi apa gitu harus bikin apa dulu. Tahun sekarang udah enak loh, Mbak. Udah ada peningkatan. Wah, enak sekali pokoknya. Tinggal baca-baca, tinggal isi, udah submit gitu ya, Mbak ya. Jadi gampang sekali untuk ikut fiksi ini. iya gampang sekali. Tapi ya tetap harus kreatif ya, Dek. Hmm. Ya Gitu. di kreatif harus, ya sih, ya ya benar. Baik, selanjutnya mungkin Mbak pertanyaan selanjutnya yang terakhir mungkin pertanyaan yang dari sesi pertanyaan yang pertama, kita akan nanti buka sesi pertanyaan selanjutnya dari peserta. Pertanyaan terakhir ini adalah perbedaan fiksi tahun 2020 dengan fiksi-fiksi tahun sebelumnya. Silakan dijelaskan, Mbak. Kalau perbedaan yang signifikan sekali memang tidak ada. Paling hanya perbedaan tema. Tahun ini kan kita temanya Fivepreneur. People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Jadi setiap tahun tuh fiksi punya tema yang berbeda. Nah, tahun ini temanya itu. Itu yang membedakan dari fiksi. Setiap tahun itu pasti berbeda dari tahun sebelumnya. Terus kemudian perbedaan selanjutnya, ya sekarang ini kan kita dalam situasi pandemik ya. Jadi di pedoman fiksi juga ada. Jadi bagaimana
siswa itu harus membuat karya tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi bagaimana dia melakukan membuat rencana bisnisnya, disarankan untuk menggunakan teleconference, misalnya harus wawancara gitu. Perbedaannya sih hanya itu aja sih. Dan mungkin kita nggak tahu nih ke depannya, semoga sih pandemi cepat berakhir ya. Semoga Amin, amin, jadi amin, amin. kita bisa melakukan finalnya itu seperti biasa. Kalau memang masih terus Amin, amin. berlangsung, mungkin kita online gitu. Nah, itu mungkin yang membedakan. Tapi saya sih berharap kita tetap bisa onsite gitu Oh, pertandingannya. ya, Itu dan deh. tahun ini untuk fiksi sendiri ditarik Mm-mm. ke Pusat Prestasi Nasional ya Mbak ya. Betul, Kalau betul, sebelumnya kan benar. di PSMA itu bisa dijelaskan Mbak? Jadi gini, Pusat Prestasi Nasional itu kan merupakan unit baru ya, yang langsung di bawah menteri, yang punya tugas untuk menjaring siswa-siswa berprestasi. Maka segala macam lomba itu kita diselenggarakannya di Pusat Prestasi Nasional. Bukan cuma fiksi aja, jadi semua lomba yang sebelumnya dilaksanakan di Direktorat Teknis sekarang diselenggarakan oleh Puspresnas seperti itu. Baik, Mbak. Mungkin terima kasih itu apa ya? Mungkin selain selayang pandangnya Pixie mungkin ya. Kita akan Mm-mm. berlanjut ke sesi tanya jawab dengan peserta dan sebelumnya saya sudah merangkum pertanyaan dari peserta yang sudah ditanyakan di IG Instagram Fiksioner maupun Puspresnas. Di yang sebelumnya, jadi kami sebelumnya membuat poster, Mbak. Jadi kami posting di Instagram Fiksioner dan Puspresnas. Kemudian teman-teman atau anak-anak boleh berkomentar. Dan ini pertanyaan yang sudah saya rangkum, Mbak. Baik, untuk Mm-mm. pertanyaan yang pertama itu dari Elva Yunita underscore. Tips-tips bikin proposal fiksi yang baik. Nah, gimana, Mbak? Mungkin tadi udah dijelaskan, tapi biar Mm-mm. lebih mantap lagi penjelasannya, Mbak. Kalau tadi ya sistematikanya kan sudah tertera di pedoman ya. Yang pasti bagaimana membuat proposal yang baik itu yang pasti sistematikanya tuh harus mengikuti yang sudah kita sarankan. Harus jelas. Mendeskripsikannya juga, mendeskripsikan produknya juga harus jelas. Jadi nggak perlu panjang bertele-tele. Jadi intinya tuh gini loh, eh, proposal bisnis itu kan gimana sih kita ingin memberikan gambaran ke orang lain tentang bisnis kita. Boleh dibilang kita ingin juga proposal bisnis itu juga bisa dipakai untuk kita berikan ke investor. Nah, jadi gimana orang lain bisa mengerti produk yang kita buat? Itu intinya gitu. Jadi caranya bikin yang baik adalah bagaimana agar orang lain bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Nah, jadi cara penulisannya harus jelas, sistematikanya jelas, deskripsinya jelas, optimis tapi realistis. Jadi sebagai pebisnis boleh optimis. Jadi di situ boleh tujuannya tuh memiliki target yang tinggi boleh. Tapi tetap harus realistis bahwa dia tetap harus memperhitungkan sumber daya gitu ya. Terus dia juga harus memperhitungkan potensi pasar untuk ngebeli produknya gitu. Jadi jangan kita pingin bikin di dalam proposal itu kita pingin bikin sesuatu yang sebenarnya potensi pasarnya nggak ada. Itu sih sebaiknya dihindari gitu. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Nlatif underscore. Saya ingin bertanya, apakah menurut kakak lomba yang berkaitan dengan dunia industri dan kewirausahaan seperti fiksi seharusnya diprioritaskan untuk SMK, mengingat kurikulum SMK sesuai dengan pelaksanaan fiksi. Nah ini bagaimana Mbak tanggapannya? Oh, jangan khawatir, SMK tuh juga punya lomba yang sama namanya LKS, Lomba Keterampilan Siswa. Nah, itu bisa cari tuh anak-anak SMK bisa mencari browsing apa sih LKS, bagaimana mengikutinya. Jadi nggak perlu khawatir, ini fiksi itu untuk anak SMA. SMK juga punya namanya LKS. Seperti itu deh. Iya, ya. Ini jadi untuk ini Nlatif jangan khawatir ya, ternyata SMK juga udah ada lombanya. Jadi jangan pengen ikut fiksi juga ya, karena udah ada LKS gitu. Iya. Baik, Mbak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Hani DWRH Mawa. Untuk fiksi, apabila karya yang diajukan pernah dilombakan sampai tingkat nasional, apakah boleh? Kalau dia tidak menang, boleh diikutkan. Tapi persyaratan di pedoman itu dia tidak boleh menang di fiksi ataupun di lomba tingkat nasional lainnya karyanya. Hanya itu aja sih persyaratannya.
Mm-mm. Tuh. Jadi selama masuk nasional tapi nggak juara berarti boleh ikut fiksi ya. Boleh ya. Baik, Mbak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Grah_Tia Pratiwi. Kak, fiksi untuk PKLK atau pendidikan khusus dan layanan khusus, apakah juknisnya sama? Juknisnya mungkin ada sedikit berbeda ya. Itu bisa dilihat di webnya Puskesmas. Ada kok juknisnya fiksi untuk ABK. Jadi tinggal kunjungi aja web Puskesmas ya di Mm-mm. pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id ya, Mbak ya. Iya betul, betul. Semuanya sudah lengkap informasinya. Siap, siap. Baik, Mbak, pertanyaan yang kelima mungkin. Ini sebelumnya Mbak pertama kali live ya, Mbak ya? Iya, deg-degan, Gimana perasaannya, Mbak? Tegang? deg-degan lumayan lah. Ada dengan, iya iya. Soalnya ditonton seluruh Indonesia, Mbak. Iya betul. Semoga bisa Baik, membantu ya jawab ya, pertanyaan. ya itu Mbak harapannya semoga ya jadi kan banyak yang nanya-nanya nih adik kelas ataupun ya apa bahkan sekolah lain pun pada nanya-nanya gitu. Ya udah kita bikin aja program biar langsung aja penanggung jawab programnya langsung yang menjawab biar semuanya clear gitu, Mbak. Iya betul. Masih bisa kok. Baik. Nanti kalau mau Mm-mm. apa bertanya lebih lanjut bisa kontak juga Mm-mm. kok. Oh boleh siap Mbak. Dan Pixie ini 1 bulan lagi ya Mbak ya penutupan pendaftarannya masih ada 1 bulan setengah kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya betul. Mm-mm. Iya, Mm-mm. 31 Baik Juli Mbak. ditutup. Mm. Iya 31 Juli ya teman-teman jangan sampai lupa Iya, ketinggalan. Jangan kayak saya 31. dulu itu waktu saya dulu ngupload proposal tuh malam besoknya deadline itu malamnya baru diupload gitu. Itu jangan kayak Nah, saya itu. ini yang harus diperhatikan nih ya sama Mm-mm. teman-teman ya. Kan ini 31 Juli jam 4 Mm-mm. sore batasnya, jam 16. Mm-mm. Jadi kami juga tidak ingin admin itu harus begadang sampai malam jam Mm-mm. 00 gitu ya. Jadi kita batasnya Mm-mm. sampai jam 16. Nah, yang harus diingat buat teman-teman jangan Mm-mm. sampai injury time untuk uploadnya. Karena apa? Mm-mm. Trafficnya tuh pasti padat. Nanti pasti Mm-mm. akan susah masuk, susah upload. Nanti pasti semua akan biasanya akan WA nih ke adminnya Puskesmas bahwa nggak bisa upload. Jadi sebagai seorang bisnismen, plannya harus jelas dong. Kalau bisa uploadnya jangan mepet-mepet. Kalau bisa seminggu sebelumnya gitu. Seperti itu. Iya, soalnya pengalaman tahun kemarin dan ada juga teman-teman itu nguploadnya tuh di lab sekolah, terus pas Hmm. besoknya deadline, jadi semuanya pada keteteran itu. Jadi ini saran buat teman-teman, jangan upload pas hari H ya. Kalau bisa seminggu sebelum deadline itu harus sudah upload Iya, gitu. iya betul. Baik, Mbak, selanjutnya kita pertanyaan yang kelima. Dari Happy Putri underscore 584, apa ada tips-tips untuk membuat analisis SWOT yang baik dan benar, Kak? Ya, silakan Mbak Dini. Tips-tips analisis SWOT yang baik dan benar ya. Yang pasti dia harus mengandung unsur SWOT itu sendiri kan. Bagaimana apa kekuatannya, strategi yang akan dibikin untuk agar kekuatannya itu bisa menangkap peluang. Jadi udah ada juga itu di pedoman, Dek. Jadi mengandung suatu kekuatan, kelemahan, opportunity-nya seperti apa, gitu kan. Terus kalau ada hambatan tuh dia bagaimana. Pokoknya baca aja deh pedoman. Itu sudah cara SWOT yang baik. Template matriksnya juga ada di situ. Ya, baik buat Happy Putri ini jangan malas baca pedoman, pokoknya di pedoman udah Betul, lengkap pokoknya. betul, betul. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak dari Andika Rizkia Sururi. Bagaimana caranya kita membuat sebuah ide wirausaha yang simpel dan mudah diwujudkan sehingga ide wirausaha tersebut bisa diterima di tengah masyarakat terutama saat pandemi seperti sekarang ini. Ide Nah, bisnis yang simpel di tengah pandemi gimana Mbak tanggapannya? ide bisnis yang simpel ya. Yang pasti kita harus lihat permasalahan yang terjadi di masyarakat apa sih. Misalnya sekarang nih ya, misalnya sekarang orang tuh karena harus pakai hand sanitizer, jadi kan harus pakai hand sanitizer terus gitu ya. Sebenarnya hand sanitizer itu 70% alkohol ya.
Mhm. Jadi yang punya dampak juga nih ke kulit kita, ya nggak sih? Kulit Mhm. kita jadi Ya kering dan jadi sebagainya. iya jadi apa gatal-gatal kadang juga gatal-gatal ataupun iritasi gitu ya, Mbak ya. Iya, betul, bisa eksim Mhm. segala macam. Nah, gimana tuh Mhm. teman-teman bisa menciptakan ide bisnis hand sanitizer yang nggak bikin kulit Mhm. kering misalnya, pakai bahan Mhm. alami. Sebenarnya banyak sekali ide. Kita tinggal melihat permasalahan yang terjadi di sekitar kita apa sih? Apalagi kalau dikaitkan dengan situasi pandemi kan, gitu. Jadi itu kan ide sederhana tuh. Itu bikin hand sanitizer dengan bahan alami yang tidak merusak kulit, tetapi dia bisa membunuh kuman. Seperti apa? Nah, Mhm. silahkan diteliti. Gitu. Nah, itu pokoknya dari sekitar kita aja berangkat Iya, dari permasalahan sekitar, betul. itu bisa dijadikan ide bisnis ya, Mbak ya. Betul. Intinya anak fiksi itu adalah memecahkan masalah. Jadi bisnisnya bukan hanya bisnis kita bikin kue, kita jual gitu ya, bukan hanya itu, tapi produknya itu kalau bisa, bukan kalau bisa, memang harus menjadi problem solver bagi lingkungannya, seperti itu. Baik, Mbak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari 185 Bagas 01. Untuk tabel R&D Boga itu ditempatkan di mana ya untuk pelampiran filenya? Karena di panduan book tidak dijelaskan. Nah, gimana Mbak ini tabel R&D Boga itu? Bisa dimasukkan di ketika membuat proposal, bisa di-upload, ada kok apa tempat uploadnya dia, bagaimana R&D-nya gitu. Di ketika dia membuka ini ya, membuka webnya, di situ kan menjawab pertanyaan, terus nanti ada uploadnya di mana, seperti itu. Jadi udah ada di webnya Mbak ya, jadi tinggal semuanya udah tinggal upload-upload aja gitu ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rian Tizari. Yang ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama, di syarat pendaftaran disuruh melampirkan nomor kartu KIP. Bagaimana jika siswa tidak mempunyai kartu KIP? Nah, gimana Mbak itu? Nggak apa-apa deh, itu memang itu hanya yang punya kartu KIP. Kalau nggak punya ya nggak usah diisi. Kan persyaratan KIP itu tidak keharusan semuanya harus memiliki KIP. Itu bagi yang punya aja. Jadi nggak usah khawatir. Berarti KIP ini nggak wajib ya Mbak ya? Mm-mm, mm-mm. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Eh, Bagaimana caranya agar presentasi di depan juri percaya diri? Nah, gimana nih Mbak? Percaya diri. Yang jelas, ya kalau percaya diri saya juga masih deg-degan nih, diundang Dede aja saya deg-degan ya. Tapi tadi Dede juga Ini punya tips tuh. Jadi bayangin aja, juri itu adalah teman kita gitu. hmm, Jadi tadi tuh Dede itu tipsnya buat saya gimana nih Dek supaya saya nggak deg-degan. Bayangin aja Mbak yang nonton cuma satu orang gitu. Nggak hmm, usah sebut namanya baik. ya. Oh iya, sensor ya namanya ya. Soalnya Nah, ya namanya itu lagi nonton Mbak juga. nah gitu. Jadi kalau gimana Iya, iya. percaya diri, bayangin aja Hmm, itu temen kita. Kita ngejelasin bisnis. Jadi gini intinya, kan yang bikin bisnis kita, yang tahu detailnya pasti ya cuma kita gitu loh. Jadi anggap saja juri tuh nggak tahu apa sih yang kita buat. Nah, kita jelasin tuh ke juri. Yang tahu tuh cuma kita, juri tuh cuma nanya kok gitu. Jadi juri tuh cuma nanya tentang produk yang kita buat. Yang tahu tuh cuma kita. Yang master produk itu ya kita. Jadi kenapa harus takut gitu kan? Karena udah pasti mindset yang kita taruh di kepala kita adalah kita lebih jago dari jurinya karena kita yang bikin produknya gitu. iya betul betul. Di sini mungkin sedikit pengalaman ya Mbak, sedikit sharing pengalaman. Jadi untuk presentasi itu nanti teman-teman bisa masuk ke suatu ruangan. Itu di dalamnya ada 3 juri ya. Jadi teman-teman juri-jurinya baik-baik kok, gak bakalan ngigit, Betul, sumpah. betul. Jadi gak bakalan dimarah-marahin, gak bakalan digigit. Jadi pokoknya jurinya seru-seru pokoknya Pak. Jadi gak usah khawatir untuk tidak pede gitu ya, Mbak ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Betul. Nah, baik selanjutnya pertanyaan ini masih ada pertanyaan yang ketiga. Untuk lomba fiksi sebelum ke nasional diseleksi dulu ya finalisnya. Nah, ini tanggapannya mungkin Mbak biar ditambahin juga sebenarnya sih apa yang dinilai buat menjadi finalis itu apa aja sih yang dinilai mungkin Mbak. Yang jelas, ya kan diseleksi ya, jadi proposal yang masuk itu pasti banyak.
ribuan biasanya gitu ya. Kita punya kuota, kami punya kuota hanya 90 rencana bisnis misalnya gitu ya. Ya kita harus menyeleksi dari sekian banyak rencana bisnis yang bagus-bagus itu kita seleksi jadi 90 karya. Syaratan yang tertera di pedoman apa sih yang yang diminta, misalnya ya itu mengenai rencana bisnisnya harus seperti apa, sesuatu yang dibikin harus seperti apa. Pokoknya ikutin aja apa yang requirement-nya yang diminta untuk mengupload karya. Itu aja sih. Gitu. Jadi memang dari 40, jadi dari 4.000 proposal yang dipilih cuma 90 proposal ya Mbak ya? Mm-mm. Ya, itu kurang lebih ya 90 proposal. Jadi sangat lumayan ketat juga ya persaingannya ya Mbak ya? Betul. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak. Ini kemarin saya sudah daftar, jadi akun saya ada dua. Gimana Mbak? Ini mungkin ada kendala di teknis ya Mbak. Jadi akunnya punya dua, itu gimana Mbak tanggapannya? Akunnya ada dua, Hmm. karena sudah pernah daftar ya. Ya, ya jadi sudah pernah daftar, mungkin akun yang pertama ada kesalahan, jadi dia daftar lagi dengan akun yang berbeda, jadi punya dua akun, itu gimana tanggapannya Mbak? Nah, nanti kan kita gini ya. Jadi kan berarti dia pakai akun kedua. Nanti dia upload naskahnya pakai akun kedua. Nanti kita ada seleksi administrasi kok. Nanti kita cek ya akun yang pertama nggak usah disempurnakan, nggak usah diisi dengan, maksudnya kan apa-apa yang harus diupload nggak usah diupload. Jadi pakai aja akun kedua. Nanti kita ada seleksi administrasi sehingga akun itu tidak akan dinilai. Tuh, gitu aja. Baik, terima kasih Nanti Mbak. itu urusannya Sebelumnya tim IT saya, yang mm, uh, oh iya, siap Mbak, siap. Baik, sebelumnya saya ingatkan teman-teman buat yang mau bertanya, silakan di kolom komentar karena ini ada dua pertanyaan lagi yang kemarin dari feed. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan di sesi yang ketiga gitu. Baik, kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir, Mbak. Dari Nurul Insan. Yang pertama, jikalau pandemi belum berakhir di bulan Oktober, penjurian dan expo apakah ada kemungkinan dilakukan secara daring? mungkin terjadi. Jadi kita memang merencanakan dua planning. Yang pertama kalau pandeminya berakhir, kita ingin seleksi wawancaranya dilaksanakan di suatu lokasi gitu ya, seperti yang sudah-sudah. Nah, kalau memang pandemi masih berlangsung, kita rencananya online gitu. Jadi nanti kita lagi mikirin strateginya, pameran virtual itu seperti apa. Nanti pasti akan dibuatkan pedomannya ya. Jadi nanti teman-teman presentasinya secara online seperti itu. Nanti langkah-langkahnya akan kita tulis di panduan expo. Nah, ini baik Mbak, terima kasih. Selanjutnya ini yang pertanyaan yang kedua dari Nurul Insan. Untuk produk, apakah memang wajib mencantumkan nutrition fact? Nah, ini mungkin di Boga ya Mbak ya, ada syarat khusus mencantumkan nilai gizi. Nah, itu apakah itu wajib Mbak? Tanggapannya? eh Terakhir itu memang juri boga itu inginnya seperti itu, jadi karena itu bentuknya makanan ya, nutrition fact sama uji lab bahwa kelayakan untuk dikonsumsi kan, karena ini urusannya sama dikonsumsi, jangan sampai juri yang mencoba nanti keracunan gitu loh, makanya pentingnya uji kelayakan dan kandungan apa saja yang ada di dalam itu. Siapa tahu karena ini juga mengantisipasi untuk alergi. Jadi kan makanan itu ada orang-orang tertentu yang mungkin alergi terhadap ingredients yang ada di makanannya ya. Jadi kan kalau kita baca oh ternyata kandungannya ini. Jadi mungkin juri atau orang lain tidak mencoba yang memiliki alergi tersebut, karena pernah terjadi di mana seorang juri mencoba terus jadi alergi gitu. Ternyata dia punya alergi terhadap salah satu apa ya zatnya di Bahan situ makanan gitu. ya. Ya, jadi sangat penting itu nutrition fact tuh sebaiknya sih dicantumkan. Hmm. Nah, untuk uji lab sendiri ini apakah harus di badan resmi atau misalkan di sekolah boleh atau gimana Mbak?
boleh lah ya. Yang penting ya nggak lab sembarangan lah gitu ya. Pasti pasti di laboratorium kan sudah punya kriteria khusus mengeluarkan nutrition fact seperti apa gitu. Boleh kok. Ini juga ada pertanyaan di komentar Mbak dari Fadil Islami Al Hakni berkaitan dengan uji lab ini. Kemarin saya nanya uji lab hampir 2 jutaan lebih Kak gitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa Mbak? Mungkin kalau uji lab ke badan resmi memang mahal gitu Mbak ya. Jadi Iya, harus seperti iya. apa nih anak-anak? Nah, coba ya, nanti saya coba cari info ke juri boga ya, bagaimana uji lab yang nggak perlu ke badan resmi itu seperti apa dan biaya yang termurahnya seperti apa. Nanti saya info ke Fiksioner deh, agar bisa diinformasi Instagramnya Fiksioner ya. Karena ini harus saya tanyakan dulu ke jurinya yang berpengalaman bagaimana cara menguji uji lab dan nutrition fact itu. Gitu. Baik, itu mungkin menjawab pertanyaan teman-teman semua ya yang bertanya. Memang banyak juga sih yang bertanya ke saya, Mbak. Jadi uji lab bagaimana gitu? Kalau uji labnya mahal seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ya di sesi yang pertama ini. Acara ini akan diselenggarakan di mana, Mbak? Terima kasih. Rencananya seleksi expo-nya akan diselenggarakan di Jogja. Tadinya tanggalnya 1 sampai 6 Oktober, tapi kami belum tahu nih, mungkin juga akan mundur. Nanti kita lihat situasi ya. Tapi yang jelas kalau onsite kita akan selenggarakan di Jogja. Gitu. Teman-teman Jogja Di siap-siap ya buat Oh bantuin. iya, Jogja ya. Jalan-jalan nanti Mbak ke Malioboro kalau offline. Iya dong. Tapi tetap pakai Ya, masker loh, Dek. oh iya. Ya pokoknya semoga aja berharap corona ini tepat selesai ya, Mbak ya, biar Betul, bisa betul. offline, keadaan kembali normal juga gitu. Mm. Baik, Mbak, kita lanjut ke sesi yang terakhir dari sesi pertanyaan di komentar ya. Jadi saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin bertanya, karena sesi eksklusif ini cuma diadakan sekali ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai nanti udah sesi eksklusif masih nanya-nanya lagi gitu ya, sampai ngechat DM IG Fiksioner. Pokoknya sekarang manfaatin aja gitu. Nah, kita akan coba baca satu persatu pertanyaan di komentar ya. Yang pertama dari Ayundas. Kalau proposal ditulis dalam bentuk tabel seperti di panduan atau gimana, Kak? Tuh, jadi kan kalau di panduan udah tabel-tabel kayak gitu, nah itu tinggal diisi aja atau boleh dikreasikan lagi, Mbak? Tinggal diisi aja, nggak usah rumit-rumit. Itu kan udah ada guideline-nya ya. Jadi itu juga bisa kalau kalau bikin sendiri takutnya jadi nggak fokus. Juri maunya seperti itu, apa saja yang terkandung di dalam rencana bisnis sudah ikutin aja itu. Oke, jadi tinggal ikutin aja pokoknya tabel yang ada di pedoman ya, teman-teman. Ya, Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Laili Nurul underscore K. Untuk fiksi yang sekarang dan kan untuk fiksi yang sekarang kan mencantumkan akun Instagram dari produk. Apakah follower dan like mempengaruhi penilaian? tidak mempengaruhi, tetapi mungkin menjadi pertimbangan kan. Jadi kalau followernya banyak, berarti mungkin sudah banyak terjual gitu ya. Pasti Udah kan banyak transaksi ya berarti biasanya ya, Mbak ya. di situ. Iya, betul betul. Kan kita inginnya seperti itu tuh, berarti produknya sudah teruji memang gitu. Itu aja sih. Sebenarnya Iya, jadi Instagram itu kan hanya syarat, bukan syarat ya, maksudnya salah satu media untuk menjual gitu. ya berarti yang dinilainya itu penjualannya ya, Mbak ya. Karena kan kategori rintisan lanjutan berarti dia sudah menjalankan usahanya 3 sampai 6 bulan. Berarti dalam 3 sampai 6 bulan itu seharusnya sudah ada penjualan, proses penjualan. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Farhan underscore Mandito. Izin bertanya kalau untuk bidang aplikasi dan game digital yang kategori rintisan pemula, apakah boleh hanya buat prototipe perwarupanya saja? Boleh, kan memang keterangannya untuk rintisan pemula itu eh, berupa prototipe. Tapi prototipenya udah
ada bentuknya ya, gitu. Hmm, Bisa, hmm. boleh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Clarita underscore izin bertanya untuk Kria apakah harus menggunakan teknologi yang lebih maju atau dengan sederhana bisa Kak? Nah ini gimana Mbak? Itu sih sebenarnya masalah penggunaan teknologi itu tinggal kreativitas masing-masing, yang nggak mesti pakai teknologi juga. Yang Hmm, sudah-sudah kan pakai teknologi sederhana juga bisa. Nggak hmm, masalah, yang penting produknya bermanfaat, memiliki eh, hmm, hmm. Ya buat teman-teman semua. Jadi usahakan produknya itu sesuai dengan tema gitu. Nah ini Mbak boleh dijelaskan tentang pemilihan tema ini? gimana dek? Kurang jelas suaranya. Oh iya maaf Mbak ini lagi ada pembangunan kayaknya. Tentang tema Mbak Fivepreneur. Yang Hmm. Fivepreneur ini bisa dijelaskan Mbak temanya sebenarnya apa sih kenapa dipilih Fivepreneur ini? Terus anak-anak apakah memang harus wajib apa ya produknya itu nyambung dengan tema ini gitu? Kenapa dipilih itu memang kesepakatan juri memilih tema tahun ini yang sesuai untuk tahun ini tuh itu Fivepreneur. Jadi gimana kewirausahaan itu memiliki manfaat untuk manusia lainnya, lingkungan, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan. Itu kan penting. Jadi kalau harus sesuai tema ya iya dong, tema dibuat agar yang ikut itu bisa membuat produk yang memiliki kesesuaian dengan tema. Tapi kan tema kita itu tidak tidak apa ya, tidak sempit gitu. Eh, jadi kan intinya bagaimana dia membuat produk yang bermanfaat buat manusia lainnya. Terus memanfaatkan teknologi tepat guna, inovatif gitu ya, mudah diwujudkan, tapi menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian dunia itu kan luas sekali. Jadi saya rasa eh, para calon pengusaha muda ini bisa mengartikan tema tersebut gitu. Pasti Baik harus Mbak, terima sesuai. kasih. Hmm, baik, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita beralih lagi ke komentar dari PI. Ini ya yang banyak banget ya, ada satu dua tiga. Permisi Kak, izin tanya kalau misalkan kita membuat game edukasi, namun game edukasi ini dibuat di salah satu platform pembuatan game, apakah boleh didaftarkan untuk fiksi gitu, Mbak? Tapi gamenya dia yang bikin kan? Ya, Maksud saya mungkin gini. idenya dari dia Nah, ini mungkin harus ya. pertanyaannya harus jelas nih. Yang pasti ide gamenya itu originalitasnya punyanya dia gitu loh. Jadi bukan gamenya orang gitu. Kalau masalah platformnya apa sih silakan aja gitu. Tapi ide pembuatan gamenya itu memang dia yang buat. Gitu deh. Hmm. Nah, baik terima kasih Mbak. Selanjutnya pertanyaan dari Yeveta Tika underscore. Izin bertanya Kak, itu apa kalau mau punya rintisan lanjutan itu apakah produknya punya sendiri dari nol, maksudnya milik sendiri atau boleh memakai dari orang lain? Sebenarnya kalau fiksi ini produknya harus milik sendiri dong, kan? Eh, Pengertian fiksi sendiri adalah gimana sih anak itu kreatif menciptakan produk yang berkreasi membuat produk baru. Dia punya inovasi dan invensi. Jadi kalau bisa memang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, tapi memiliki nilai jual. Nah berarti harus otomatis harus produk sendiri dong, nggak bisa produk orang lain dijual. Gitu. Gitu Baik, deh. terima kasih Mbak. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Chandra
Pangli underscore. Kak, untuk rintisan pemula, haruskah ada penjualan produk khususnya di bidang desain grafis? Gimana untuk rintisan pemula? Ya, untuk Jadi rintisan pemula, haruskah ada penjualan produknya dulu gitu, Mbak? Jadi rintisan pemula itu sebenarnya kita berharapnya dia sudah punya produknya dan sudah mencoba memasarkan. Jadi kalaupun misalnya belum laku nggak masalah, tapi dia sudah mencoba memasarkan baik secara online ataupun offline seperti itu. Gitu. Namanya dia sedang merintis kan. Jadi kalau bisa memang dia sudah memasarkan produk itu. Tapi tidak seperti rintisan lanjutan bahwa dia sudah menjalankan bisnisnya gitu. Jadi pokoknya untuk teman-teman yang bertanya tentang produk, ini produk yang pertama harus ide original, harus ide dari teman-teman sendiri gitu ya, harus ide dari tim sendiri, gak boleh ngopi dari ide yang lain gitu ya Mbak ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Pradita Revalia underscore. Izin bertanya, Kak, apakah untuk bidang boga di Expo nanti membuat produknya dari awal? Terima kasih. Untuk Maksudnya Expo gimana ini nih? Mbak gimana? Jadi Maksudnya mungkin gambaran, mungkin ya gambaran ada ini nanti boga itu praktek masak gitu ya. Nah ini apakah nanti sama juga praktek masak juga gitu? itu tergantung produknya yang dia buat. Misalnya kalau produknya udah jadi gitu ya, kayak kue kering gitu kan nggak mungkin dia bikin di tempat expo gitu ya, dia bawa aja produknya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang perlu proses dimasak gitu ya, dia perlu dimasak di tempat expo ya kita menyediakan tempat untuk memasak gitu. Tergantung produk yang dia buat nanti seperti apa. Misalnya kalau dia bikin bumbu ya nggak usah dibikin di situ gitu ya, dia bawa aja. Kan kayak Dan Dedek untuk dulu hmm, nggak masak di situ kan, jadi produknya sudah ada, enggak, tinggal ditambah produknya air udah bawa panas. karena ya alatnya gede nggak bisa dibawa ke Iya ini ke betul, hotel. gitu. Iya Makanya iya. tergantung produk yang dia buat. Dan memang kalau yang produk misalkan produk yang dimasak gitu ya perlu penggorengan dan sudah disiapkan oleh panitia ya Mbak ya, penggorengan Iya, ataupun ya, yang betul, minuman udah ada Xbox gitu ya Mbak. betul. Nah, nanti jangan khawatir, nanti finalis yang udah terpilih, biasanya teman-teman fiksioner bantu untuk komunikasi ke teman-teman finalis. Jadi apa aja sih yang mereka butuhkan? Ya misalnya butuh ice box, butuh apa, nanti panitia yang akan menyiapkan. Gitu. Ya baik. Ya itu ya seputar ini teman-teman, seputar produk. Mengingatkan kita ada waktu sekitar 11 menit lagi ya teman-teman buat bertanya. Jadi yang teman-teman belum bertanya silakan dimaksimalkan di kolom komentar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk produk, apakah boleh lebih dari satu produk tetapi tetap dalam satu bahan? Jadi apakah boleh misalkan produknya itu banyak tapi satu brand gitu misalkan? Oh, misalnya, tapi kan harus fokus ya, misalnya kayak gini, yang kamu ingin ikutkan di lomba tuh apa? Misalnya contohnya gini deh, desain grafis misalnya ya, dia bikin desain di eh, baju, di gelas, di apa itu boleh kalau produknya medianya banyak mas silahkan. Tapi biasa kan yang dinilai adalah desainnya gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau kayak kue, misalnya dia bikin kue non gluten tapi rasa coklat, rasa keju, ya silakan aja gitu, boleh aja. Misal nih ada juga misalkan kalau boga, misalkan bahan bakunya itu misalkan dari lidah buaya. Misalkan dia bikin es krim, bikin minuman, berarti itu boleh gitu ya, kayak gitu. Betul, tapi ada satu fokusnya apa gitu ya. Misalnya lidah buaya dia proses dalam suatu bentuk, misalnya dia bentuk jelly lidah buaya gitu. Nah, jelinya itu dibikin apa, dibikin es, dibikin apa. Nah, itu Mas nggak apa-apa gitu. Tapi yang dinilai itu ya fokusnya satu aja gitu. Jadi tetap harus ada satu produk yang utama ya gitu ya, Mbak ya. Ya, betul.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Muantar underscore. Maaf kakak, di pedoman ada penilaian tentang bekerja sama dengan UKM daerah setempat. Nah, itu bagaimana kak? Ya jadi kan sesuai tema tadi ya. Jadi eh, kita sih berharap anak-anak itu menciptakan kemitraan. Jadi partnership kan salah satu five planner itu adalah partnership di mana si teman-teman itu bisa menciptakan kemitraan karena kemitraan itu penting untuk keberlanjutan usaha. Nah, jadi kalau bisa ya kita lihat tuh UMKM yang di sekitar seperti apa. Jadi misalnya kayak eh, bahan bakunya atau proses produksinya kita bisa memanfaatkan UMKM setempat. Dan itu juga di masa pandemi ini kan juga membantu mereka tuh kalau memang usahanya jalan gitu kan membantu juga UMKM sekitarnya. Diharapkan seperti itu. Tapi ya dibuat seoptimal mungkin aja gitu. Nggak harus dia cari UMKM-nya gitu ya nggak harus sih. Tapi kalau dia bisa kita berharapnya teman-teman bisa menjalin kemitraan dengan UMKM sekitar gitu. Baik, terima kasih Mbak. Kemudian pertanyaan dari Luna Sinti, izin bertanya kak, kalau kita buat produk yang memiliki bahan anti iritasi, apa perlu melampirkan sertifikat layak produksi dari Dinas Kesehatan pada lampiran proposal? Nah, jadi eh, balik lagi ya. Jadi untuk sebenarnya sih teman-teman nggak usah mikir berat seperti harus ada uji kelai apa maksudnya sampai ke dinas kesehatan ya tadi ya gitu ya. Kalau Dinas memang dia Kesehatan. bisa, kalau dia bisa mengurus sampai sana sangat baik gitu ya. Tapi kalau tidak ya paling tidak di produknya itu dikasih tahu pembuatannya tuh pakai apa aja gitu. Jadi kan biasanya juri sudah bisa memperkirakan oh ini produknya aman kok untuk kita pakai gitu. Itu aja sih deh. Tapi kalau mau diurus sampai ke sana sih ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi untuk fiksi kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu sampai segitunya gitu. Nanti kalau dia mau melanjutkan usahanya, mungkin silahkan kalau mau uji kesehatan. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sabtina. Kakak, anggota tim boleh 3 orang nggak? Ini ada dua pertanyaan sebenarnya yang bertanya ini. Nah, boleh 3 orang nggak sih Mbak sebenarnya? Tapi yang didaftarkan cuma 2 orang. Kalau dia mau bikin yang bertiga Hmm, sih silahkan aja. Tapi yang didaftarkan sebagai anggota tim dan misalnya dia lolos sebagai finalis yang dipanggil cuma 2 orang gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin produknya 5 orang ya silahkan aja gitu. Tapi nanti yang didaftarkan di web hanya 2 orang gitu. Jadi memang dulu juga memang saya ada namanya tim gitu ya, Mbak ya. Jadi memang banyak orang, tapi nanti ada perwakilan 2 orang yang istilahnya nanti mempresentasikan. Jadi memang boleh ya, Mbak ya, banyak banyak orang gitu di tim, tapi cuma 2 orang yang mewakilkan nanti presentasi di jurinya masuk finalisnya gitu ya, Mbak ya. Betul, betul deh. Hmm. Eh, Kemudian ini ada yang bertanya di HVV underscore. Kaizen bertanya apakah syarat ketentuan lintas usaha hanya seperti di pedoman, soalnya masih bingung. Nah ini mungkin ya masih pada bingung ya untuk lintas usaha. Nah penjelasan tentang bidang lintas usaha ini sendiri gimana Mbak? Jadi sebenarnya budidaya dan lintas usaha itu kan adalah kalau yang sudah-sudah ya kita tuh mungkin ada teman-teman yang bikin usahanya itu tidak hanya misalnya menggabungkan sektor desain desain dengan boga atau desain dengan aplikasi desain grafis dengan aplikasi. Nah, itu masuknya ke budidaya dan lintas usaha atau misalnya dia punya budidaya apa gitu ya. Misalnya membuat kerupuk dari budidaya ikan lele atau apa. Nah, dia bisa masukkan ke situ gitu. Misalnya yang dia ingin bangun adalah bagaimana sih membudidayakan ikan supaya cepat hasilnya baik gitu. Tapi dan bermanfaat untuk Jadi apa gitu. iya Jadi betul gitu betul. sih Jadi mungkin intinya untuk seperti yang itu.
lintas usaha ini, Mbak, pokoknya yang selain 5 bidang yang udah ya. Betul. Berarti Ya, selain selain boga, selain kriya, selain fashion, selain desain grafis, selain game dan aplikasi itu masuknya ke lintas usaha dan bidang betul. lainnya dan budidaya gitu ya, Mbak ya. Yang memiliki irisan di bidang-bidang itu. Jadi dia menggabungkan kriya Hmm. dengan fashion. Nah, biasanya masuklah ke Hmm. situ lintas usaha. Hmm. Boga dengan aplikasi misalnya ya, masuklah ke Hmm. budidaya dan lintas usaha. Baik, Mbak, terima kasih. Kemudian ini ada yang bertanya juga dari Aldi Rakis 05. Izin bertanya, Kak, apakah boleh mengirimkan 2 karya tapi dengan anggota yang berbeda? Mungkin maksudnya apakah satu sekolah boleh mengirimkan beberapa tim gitu, Mbak? Oh boleh, kalau satu sekolah mah silakan Hmm. aja boleh Hmm. mengirimkan beberapa karya, tapi satu orang hanya mengirimkan satu karya ya. Jadi Hmm. dia nggak boleh misalnya saya Hmm. ngirim ke Kria, saya ngirim juga ke fashion, Hmm. itu sebaiknya sih Hmm. satu aja biar lebih Hmm. fokus Hmm. Hmm. gitu. Baik, Mbak. 3 menit tersisa, Mbak. Mungkin Mhm. kita akan dua dua orang lagi bertanya mungkin ya. Eh, Kemudian ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Padil Padil Islami Al Ilhaqni. Apa hanya uji organoleptik? Jadi ini yang diuji di apa? Boga ini atau uji nutrisi itu apa aja sih yang diuji, Mbak? Sebenarnya ya kandungan nutrisi dari yang dia buat produknya gitu. Nanti mengenai uji Hmm. nutrisi saya akan coba tanyakan detail ke juri-jurinya ya. Hmm. Nanti saya bisa informasikan tadi seperti yang saya tadi sampaikan, saya akan informasikan ke teman-teman Fiksioner biar bisa Hmm. diupload di Instagram dan nanti akan diupload juga oleh Puspesnas. Sebenarnya Hmm. yang diinginkan juri untuk uji apa nutrition fact itu apa sih? Tapi sepengertian saya adalah dia mencantumkan kandungan apa saja yang terkandung di produk boganya itu. Hmm. Hmm. Gitu misalnya dia mengandung mengandung kedelai sekian persen, mengandung apa protein apa gitu gitulah. Hmm. Seperti Hmm. di kemasan makanan itu loh nutrition fact-nya. Ya, jadi untuk uji lab sendiri mungkin itu bagian pengujinya aja ya. Mungkin kita tahu jadinya, jadi gak usah ribet-ribet gitu ya, Mbak ya. Iya, iya. Hmm. Ya, itu Terus, penting. Maksudnya hmm. saya selalu tekankan lagi buat teman-teman yang nanti bikin boga, itu Hmm. penting sekali apalagi kalian bikin produk ini kan bukan bukan cuma dibikin terus udah Hmm. gitu, tapi kan kalian memang ingin Hmm. dijual gitu kan. Hmm. Kalau kalian ingin Hmm. jual produknya, berarti kalian harus menjamin orang yang beli itu aman untuk makan. Nah, itu Hmm. seperti saya bilang bahwa setiap orang memiliki kecenderungan alergi. Hmm. Nah, kalau orang bisa Hmm. baca, oh ini produknya mengandung ini, dia nggak bisa makan ya, dia nggak akan makan gitu. Hmm. Hmm. Itu yang harus dipikirkan teman-teman untuk di bidang boga khususnya. Makanya kenapa penting sekali nutrition fact itu. Baik, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Seperti waktu kita sudah habis, Mbak. Tak terasa ya 1 jam. Ini berlalu begitu cepat. Mungkin tadi awalnya kita juga rada deg-degan ya, Mbak ya. Tapi setelah berjalan jadi terbawa suasana, jadi seru juga gitu. Ya, Pengennya nambah nambah waktu. Nah ini buat yang belum kebagian kejawab nih sama Mbak, apakah nanti teman-teman bisa bertanya kemana, Mbak? Kalau yang masih punya pertanyaan, terus ini bisa ditanyakan ke siapa atau kemana, Mbak? Gitu. tanya aja ke ini ya ke apa Puskesmas nanti Hmm. Instagram Puskesmas nanti biasanya saya bantu teman-teman admin di Puskesmas untuk jawab juga. Baik, ini udah 25 detik tersisa. Ya teman-teman, buat yang teman-teman yang belum bisa terjawab, DM aja IG Fiksioner ataupun Puspesnas. Jangan lupa follow Fiksioner dan Puspesnas juga. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Dini, sangat Ya, meriah sekali. Terima kasih banyak sekali Mbak Dini. Mungkin itu aja dari saya. Saya juga mohon maaf atas kesalahan saya.